Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Pelatih baru Inter Milan, Christian Chifu, berencana untuk membuat timnya lebih sulit ditebak setelah menggantikan Simone Inzaghi. Meskipun Inzaghi sukses di San Siro, kekakuan taktisnya membuat Inter mudah diprediksi. Chifu ingin mengubah formasi dan pendekatan taktis dengan beralih dari formasi 3-5-2 yang khas Inzaghi ke 3-4-2-1 yang lebih fleksibel. Hal ini bertujuan untuk menambah kecepatan dan ketidakpastian di lini serang, terutama dengan potensi kedatangan Ademola Lookman. Selain itu, Chifu berfokus pada permainan yang lebih vertikal, meningkatkan serangan langsung dan agresivitas tanpa bola dengan tekanan tinggi untuk meningkatkan daya saing tim musim depan. Inter Milan sedang mengembangkan taktik baru dengan formasi 3-4-2-1 yang memberikan banyak opsi serangan. Kehadiran Hakan Çalhanoğlu di lini tengah yang didukung oleh Petar Sucic memperkuat dinamika tim. Inovasi utama yang sedang dikembangkan oleh pelatih Christian Chifu adalah integrasi Nikola Zalewski dan Luis Henrique, yang keduanya diharapkan mendapatkan waktu bermain yang cukup. Ini memberikan kesempatan bagi pemain inti seperti Di Marco dan Dumfries untuk beristirahat. Luis Henrique, yang dikenal sebagai pencetak gol dan penyedia assist, diharapkan membawa konsistensi dan dorongan kepribadian. Tahun lalu, ia mencatatkan 10 assist untuk Marseille dan tampil di hampir setiap pertandingan, menunjukkan komitmennya yang tinggi. Atalanta tetap keras kepala dalam negosiasi dengan Inter Milan mengenai transfer Ademola Lookman, meskipun Inter telah mengajukan tawaran kedua sebesar 45 juta euro, yang masih kurang 5 juta euro dari harga yang diminta Atalanta, yaitu 50 juta euro. Tim asuhan Ivan Juric menolak tawaran pembukaan Inter sebesar 40 juta euro dan menginginkan 50 juta euro. Meskipun Inter tidak berniat meningkatkan tawaran lebih lanjut, Atalanta tetap berharap tawaran Inter bisa meningkat menjadi 48 juta euro. Namun Inter bisa beralih ke target lain seperti Nico Gonzalez dari Juventus jika kesepakatan gagal tercapai. Sementara itu, Lookman ingin melanjutkan karirnya di San Siro dan siap memaksakan transfernya, meskipun Atalanta terkenal dalam membuat klub-klub lain menunggu dalam proses transfer, seperti yang terjadi pada Teunkoop Mainers musim lalu. Atalanta juga telah menegaskan batas waktu untuk keputusan transfer, sementara Lookman tetap bertekad bergabung dengan Inter sesuai janji setahun yang lalu. Inter Milan dilaporkan akan mempercepat pembicaraan dengan Juventus mengenai Nico Gonzalez jika mereka gagal merekrut Ademola Lookman. Negosiasi dengan Atalanta terhambat oleh harga 50 juta euro yang diminta, meskipun Lookman ingin bergabung dengan Inter. Sebagai rencana darurat, Inter mengalihkan perhatian mereka ke Gonzalez yang tampil kurang memuaskan pada musim pertamanya di Juventus. Jika pembicaraan dengan Atalanta tidak berhasil, Inter akan beralih ke Gonzalez, meskipun mereka harus bersaing dengan Atletico Madrid dalam perburuan pemain asal Argentina tersebut. Cristiano Aslani telah menempatkan Inter Milan dalam posisi sulit menjelang akhir bursa transfer musim panas.
Meskipun Inter menerima tawaran 15 juta euro dari Real Betis, Aslani menolak untuk bergabung dan lebih memilih bertahan di Serie A. Inter berharap untuk menjualnya dengan harga 18 juta euro, namun tuntutan ini membuat klub-klub Serie A seperti Bologna dan Fiorentina menganggapnya berlebihan. Akibatnya, Inter beresiko gagal menjual Aslani dan mungkin harus menerima tawaran pinjaman untuk sang pemain menjelang akhir bursa transfer. Harga untuk bek Jerman Bisek diperkirakan mencapai 40 juta euro dan kemungkinan akan meningkat karena usianya yang masih 25 tahun dan kontraknya hingga 2029. Meskipun harga tersebut mungkin dapat dicapai oleh klub-klub Liga Primer, belum ada tawaran konkret yang diajukan. Meskipun Crystal Palace telah dilaporkan tertarik untuk merekrut Jan Aurel Bisek dari Inter Milan dengan tawaran 32 juta euro yang sedang dipertimbangkan. Salah satu alasan mungkin karena Bisek belum menunjukkan minat untuk pindah atau memberi sinyal kesediaan bergabung dengan klub lain. Fokusnya saat ini adalah pada Inter Milan, tempat ia merasa nyaman dan telah diberi kesempatan debut di tim nasional. Sementara itu, kemungkinan transfer Benjamin Pavard dari Milan semakin nyata. Dengan nilai pasar pemain Prancis tersebut kini sekitar 20 juta euro. Inter juga sudah mengidentifikasi pengganti potensial, yaitu De Winter dari Genoa, yang dihargai sekitar 25 juta euro dan dianggap cocok untuk mengisi peran bek kanan. Inter Milan mendapat dorongan dalam pengejaran bek Genoa Conny De Winter setelah Genoa menunjukkan kesiapan untuk menjual pemain tersebut. Sementara itu, Giovanni Leoni dari Parma tetap menjadi target utama untuk posisi bertahan, meskipun harga 40 juta euro yang diminta Parma menjadi hambatan. Untuk membuat lebih banyak kesepakatan, Inter perlu menjual pemain yang tidak dibutuhkan. Sementara dana yang ada difokuskan untuk mendatangkan Ademola Lookman dari Atalanta. Meskipun begitu, Inter masih berpeluang memperkuat lini belakang mereka dengan De Winter yang kini menjadi target utama setelah Leoni. Inter Milan telah menjual bek sayap Tajon Buchanan ke Villarreal seharga 9 juta euro, menghasilkan keuntungan modal 4,1 juta euro. Buchanan bergabung dengan Inter dari klub Bruges pada Januari 2024 dengan biaya sekitar 7 juta euro, tetapi karirnya di San Siro tidak berkembang. Inter kemudian meminjamkannya ke Villarreal pada paruh kedua musim lalu. Meskipun Villarreal awalnya menolak opsi pembelian, mereka akhirnya merekrut Buchanan dengan biaya 9 juta euro dan setuju memberi Inter 20% dari setiap biaya transfer di masa depan. Manajer Italia Gennaro Gattuso berencana mengandalkan pemain Inter Milan seperti Alessandro Bastoni, Nicola Barella, dan Federico Di Marco sebagai inti timnya. Gattuso mengunjungi kamp pelatihan Inter di Appiano Gentile untuk mengamati beberapa pemain secara langsung menjelang jeda internasional pada September. Selain Bastoni, Barella dan Di Marco, Gattuso juga mengawasi Matteo Darmian, Davide Fratesi, dan Francesco Pio Esposito. Darmian masih bisa menjadi pilihan meski usianya menua, sementara Fratesi menunjukkan performa positif meski kesulitan di bawah asuhan Simone Inzaghi. Pio Esposito diharapkan segera debut di tim nasional, sementara kembalinya Francesco Acerbi tampaknya tidak mungkin.